Kayaknya bakal lumayan seru kalau di video kali ini kita bahas tentang kamera terbarunya Sony. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini kita pengen bahas sedikit aja tentang kamera terbarunya Sony, yaitu adalah Sony ZV-E10 Mark II yang merupakan kamera mirrorless entry level yang secara positioning kayaknya emang sangat spesifik ditujukan untuk para vlogger, atau kalau ngelihat dari positioningnya ya, ini kayaknya buat ngelawan kamera-kamera smartphone. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kalian masih berkesempatan buat ikutan lomba foto kita yang berhadiah kamera mirrorless Lumix GX85. Karena video ini harusnya tayang tanggal 14 dan terakhir kalian submit itu bisa di tanggal 15 Juli. So kalau kalian kepo, kalian bisa cek video announcement kita. Balik lagi ke pembahasan kameranya sendiri. Jadi buat si Sony ZV-E10 ini, jujur gue langsung keluarkan aja di sini tidak terlalu memuaskan buat gue peluncurannya gitu ya. Justru gue pas nontonin peluncurannya itu lebih ke arah boring ya. Karena kalau kita lihat yang ditekenin di situ kayak soal color presetnya dan hal-hal yang menurut gue bukan gebrakan baru gitu. Memang semuanya udah ada di kamera-kamera sebelumnya, dan ya jadi excitement gue tidak terpenuhi di situ. Cuman, gue tidak akan mendiskredit kalau kamera ini sebenarnya dibandingkan generasi pertamanya itu punya beberapa update yang cukup praktikal juga. Tetap buat kalian pertimbangkan. Tetap it's a good kamera buat kalian pertimbangin gitu ya, kalau memang harganya cocok dengan kalian. Cuman, gue harus ingetin kalau memang ZV-E10 yang OG, gua rasa itu terlalu bagus. Yang original itu terlalu bagus gitu. Makanya orang-orang punya ekspektasi yang gede banget di Mark II-nya ini, tapi ternyata nggak sebesar itu, sehingga ya ada sedikit rasa kekecewaan. Walaupun ya, balik lagi, kita akan bahas karena beberapa update-nya masih tetap cukup praktikal dan mungkin worth it juga buat kalian pertimbangkan. Pertama, sesuai ekspektasi, kamera ini membawa sensor terbaru, sensor APS-C Sony yang terbaru, yang sebelumnya udah diadaptasi di FX30, di A6700, dan akhirnya sekarang datang di ZV-E10 Mark II ini. Dan sensor ini membawa improvement yang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan generasi ZV-E10 yang sebelumnya. Karena dia membawa readout speed yang cukup cepat di angka 16 milisecond. Kalau nggak salah itu kayak separohnya. Jadi 2 kali lebih cepat dari yang versi sensor sebelumnya. Sehingga efek dari readout speed yang lebih cepat ini harusnya kalau kalian tipe konten kreator yang banyak bergerak gitu ya, suka nengok-nengok atau bikin kontennya mungkin sambil bergerak, nggak talking head doang kayak gini, itu harusnya cukup signifikan gitu karena sangat mengurangi efek rolling shutter di hasil video kalian. Lalu dia juga harusnya membawa color science yang lebih baik dari sensor yang lamanya, karena kita ngerasain juga dari dulu itu kita pakai A6400, sekarang di A6700 ini karena sensor dan prosesor barunya dia membawa color science yang bisa dibilang tanpa kita main S-Log pun, tapi balik lagi kalau kalian mau main S-Lognya itu juga tetap bisa, cuman tanpa kita main S-Log pun gambarnya menurut gue much better gitu daripada generasi sebelumnya, yang pastinya jadi hal yang cukup bagus juga. Sama dia juga membawa format video yang jauh lebih fleksibel ketika di post processing, karena kalau yang versi dulu itu kan dia kayak A6400 ya, dia memang cuma bawa format video 8 bit, sedangkan di sini dia udah bisa sampai 10 bit 422. Jadi buat kalian yang pengen bermain dengan lock profile, kalian pengen editing di post processing gitu ya buat mainan warnanya, ini pasti jauh lebih cakep. Sama yang cukup orang-orang banyak kecewa, tapi buat gue sebenarnya it's not a big deal karena dia tidak membawa AI prosesornya. Kenapa buat gue it's not a big deal? Karena ZV-E10 yang pertama, yang OG, itu autofocusnya juga udah bagus banget. So gue yakin yang Mark II ini juga akan tetap bagus walaupun tanpa AI autofocusnya. Emang ada perbedaan pastinya, kalau AI autofocus itu kan dia kayak ada apa ya namanya, prediction juga gitu ya, si subjeknya mau bergerak kemana. Tapi ya gue sih sangat percayalah yang versi lamanya Sony pun tanpa AI itu tetap lebih bagus dari kebanyakan brand gitu ya. Jadi menurut gue kalian juga akan tetap puas soal autofocusnya. So not big deal buat gue soal AI processingnya ini. Lalu upgrade besar yang menurut gue juga sangat berpengaruh di ZV-E10 Mark II ini adalah pergantian baterai yang digunakan ke FZ100. Karena itu kapasitasnya jadi lebih gede dan extra battery life itu always welcome gitu ya. Selalu lebih baik. Dan untuk si FZ100 sendiri
sendiri itu udah banyak dipakai di berbagai kameranya Sony, APS-C dan juga versi full frame-nya, sehingga kalian kalau pengen nyari mungkin baterai-baterai ori bekas atau baterai-baterai third party-nya itu gampang banget. Atau ya buat kalian kayak dalam satu tim produksi yang sama-sama pakai Sony, harusnya sih baterai tersebut gampang banget gitu ya buat kayak pinjem-pinjeman. Jadi menurut gua itu salah satu upgrade yang cukup signifikan juga kalau memang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau memang kalian butuh baterai life yang lebih panjang. Lalu sisanya sih ya kayak nothing's new gitu. Jadi basically sebenarnya menurut gua ZV S10 Mark II ini kayak A6700 yang di nerf aja gitu. Yang dipotong-potong fiturnya, disesuaikan karena ditujukan spesifik untuk vlogger gitu ya. Untuk content creator yang masih baru atau yang pengen beralih dari HP ke kamera profesional. Karena ya mirip banget sama A6700, cuma bedanya ya dia nggak ada mechanical shutter, nggak ada EVF-nya gitu kan. Lalu lebih cepat juga untuk overheat karena bodinya yang nggak segede dan tidak heat dissipation-nya nggak sebagus ya 6700 ini. Tapi ya secara overall kayak gitu, sama tidak ada AI chipnya gitu ya, tidak ada AI prosesornya. Tapi kalau dari segi UI dan lain sebagainya, mungkin gua rasa kalau kalian dari pakai yang OG gitu ya ke versi ini ya udah touchscreen apa segala macem, udah modern gitu kan, menurut gua itu mungkin bisa jadi pertimbangan yang meningkatkan value-nya juga. Tapi kalau pertanyaannya worth it atau enggak buat upgrade dari yang versi OG-nya ke Mark II ini, menurut gua balik lagi ke kalian butuh atau enggak dengan improvement tadi gitu. Kalau saat ini konten kalian udah cukup menggunakan ZV E10 yang OG, ya kalian nggak perlu upgrade gitu. Karena gap harganya juga menurut gua nggak sedikit gitu ya. Jadi ya kalau udah cukup dengan yang pertama, ya yang pertama aja udah keep gitu. Jangan terlalu aus karena ada gear baru. Emang menarik, gue juga paham rasanya gitu ya. Cuman ya kalau memang belum sebutuh itu, tidak sesignifikan itu juga. Dan kalau misalkan kalian belum punya kamera, lagi pertimbangin nih mau beli ZV E10 dan kemarin nungguin yang Mark II ini, ya kalau kalian tipe kontennya ya talking head gitu kan, nggak terlalu banyak bergerak, nggak butuh ya tadi spek video yang lebih banyak dan lain sebagainya, menurut gue sih yang versi pertama tetap oke sih. Karena yang pertama tuh murah banget cuy. Itu kan kayak 9 jutaan kalian udah dapat lensa gitu ya. Sedangkan yang Mark II ini, kemarin gue salah lagi waktu Saturnus gue bilang $1.000 itu 14 juta. Itu salah besar ternyata kan. Kalau kita ngomong $1.000 dikonversiin aja itu udah di 16-an juta. Body only gitu. Kita belum tahu harga resminya berapa, dan memang Sony itu punya beberapa historik yang harga Indonesianya lebih murah dari harga dolarnya. Cuman ya kita lihat nanti kayak gimana. Tapi kalau menurut gua si ZV S10 yang OG itu masih sangat worth it buat dipertimbangkan gitu. Jadi kalian ngambil yang Mark II ini kalau kalian memang butuh beberapa kelebihan tadi gitu. Kayak rolling shutter yang lebih minim, format video yang lebih fleksibel, dan juga baterai life yang lebih lama. Sisanya yang OG pun cakep. Karena ya balik lagi sih, yang OG ini terlalu bagus menurut gue. ZV E10 yang pertama itu terlalu bagus. Pas keluar tuh bikin A6400 aja tuh bingung secara positioning. Cuman ya sekarang mungkin Sony udah lebih rapih gitu ya pembedanya antara 6700 dengan ZV E10 Mark II ini. Jadi ya makanya terlihat kurang terlalu appealing gitu buat yang nerd-nerd banget kayak gue ya. Cuman ya balik lagi, it's still a great kamera, tetap kamera yang oke, secara value juga cukup bagus, cuman ya sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Dan gue yakin ZV S10 yang versi OG-nya pun gue rasa akan masih cukup lama berada di market ya. Karena gue yakin ini akan jadi segmen kamera yang berbeda dibandingkan ZV S10 yang pertama gitu. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar kamera mirrorless terbaru Sony kali ini. Kalau kalian punya pendapat juga, kalian boleh taruh semuanya di kolom komentar. Dan ya itu aja, semoga bermanfaat. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.